Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Halifa dengan NIM 12480300092 dari kelas Sosiologi 2C. Dengan adanya video ini diperuntukkan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Di sini kita akan membahas 3 poin, yakni nilai, norma, dan konstitusi Indonesia. Yang dimana konstitusi Indonesia ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, dan sampai sekarang digunakan sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia. Pada pembahasan pertama di sini saya memberikan poin pertama, yakni Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Nah, agar kita menjadi lebih paham, lebih alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu konstitusi. Nah, konstitusi berasal dari kata konstituer, yakni dari kata Perancis ya. Dan jika dalam bahasa Inggris yaitu constitution, dan dalam bahasa Indonesia konstitusi tentunya. Konstitusi di sini berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi itu mengandung permulaan dari peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Nah, sedangkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi diartikan dalam 2 hal. Yang pertama, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Nah, selanjutnya adapun fungsi konstitusi. Untuk apa sih konstitusi itu ada? Mengapa konstitusi itu harus ada? Nah, pertama, menentukan atau membatasi kekuasaan organ-organ negara. Konstitusi menetapkan batasan-batasan wewenang setiap lembaga negara sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Nah, oleh konstitusi ini diatur langkah-langkah atau tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari setiap vital atau setiap organ yang dapat memajukan negara atau yang bekerja untuk negara. Nah, kemudian mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Konstitusi menjadi pedoman dalam berinteraksi dan bekerja antar lembaga-lembaga negara. Nah, antar lembaga-lembaga negara atau antar intuisi itu telah diatur oleh konstitusi sehingga minim terjadi gesekan-gesekan antar institusi. Lalu selanjutnya, mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Konstitusi menjamin hak dan kewajiban warga negara serta membatasi tindakan negara terhadap warganya. Jadi negara tidak bisa sewenang-wenang tuh terhadap warganya, terhadap rakyatnya. Nah, semuanya juga telah diatur oleh konstitusi, oleh aturan-aturan dasarnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai rakyat atau sebagai warga memahami bagaimana cara atau alur berjalannya konstitusi itu, sehingga kita tidak mudah untuk dibodohi oleh elit-elit. Nah, lanjut, ada memberikan legitimasi atau landasan hukum bagi kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan. Terus menjadikan hukum dasar tertinggi dari negara.
semua peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengannya. Jadi undang-undang dasar ataupun KUHP atau yang lainnya, aturan-aturan di dalam suatu negara tidak bisa tuh bertentangan dengan konstitusinya, maupun nanti akan terbagi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang manapun itu, yang pastinya aturan-aturan yang nanti diciptakan tidak bisa tuh bertentangan atau bertolak belakang dengan konstitusi. Dan terakhir, menjadi sarana pengendali sosial dan perekayasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, dengan demikian, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan serta keteraturan di dalam sebuah masyarakat atau di dalam struktur-struktur sosial. Banyak orang yang menganggap bahwa konstitusi dan undang-undang itu sama, karena orang-orang menganggap konstitusi itu harus tertulis gitu, harus terdokumenkan. Akan tetapi konstitusi itu tidak selalu tertulis, adapun konstitusi yang tidak tertulis. Nah, yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah aturan dasar yang dibukukan dan dituangkan dalam suatu dokumen formal atau naskah tertentu. Dokumen ini biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, biasanya dokumen ini berbentuk naskah atau berbentuk dokumen ya, yang tertulis sistematis dan mengandung aturan-aturan pokok mengenai organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak, kewajiban, serta prinsip-prinsip dasar yang lainnya. Nah, perubahan pada konstitusi tertulis ini memerlukan prosedur khusus atau langkah-langkah yang panjang gitu untuk merubah konstitusi yang tertulis ini. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. Terus adapun konstitusi Amerika, konstitusi Jerman, konstitusi Prancis. Kemudian yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini merupakan aturan-aturan dasar negara yang tidak dibukukan atau tidak didokumenkan, melainkan hidup dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan atau kebiasaan, konvensi, tradisi, keputusan-keputusan pengadilan, dan kesepakatan yang diterima dan dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis ini ya seperti namanya tidak tertulis, berarti tidak terdokumenkan atau tidak berbentuk naskah. Nah, konstitusi yang tidak tertulis ini biasanya bersumber dari kebiasaan ketatanegaraan, kebiasaan dalam menjalankan atau menyelenggarakan negara. Nah, konstitusi tidak tertulis ini sifatnya fleksibel dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara. Karena itu, konstitusi tidak tertulis ini tidak memerlukan prosedur yang khusus atau tidak memerlukan langkah-langkah yang panjang dan lama. Sehingga perubahan pada konstitusi tidak tertulis ini dapat dengan cepat berubah gitu. Kemudian kepastian hukumnya mungkin kurang dibandingkan konstitusi tertulis karena tidak terdokumentasikan dan tidak sistematis gitu kalau yang konstitusi tidak tertulis ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak langsung gitu, tetapi menghadapi beberapa proses termasuk mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 99, kedua pada tahun 2000, ketiga 2001, dan keempat 2002. Nah, berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, apa sih isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi atau Undang-Undang Dasar pada umumnya
memuat ketentuan seperti yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan. Seperti di dalam Indonesia, sebagaimana yang telah kita ketahui, pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi 3 atau yang kita ketahui sebagai trias politika. Yang pertama, kekuasaan pada bidang eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Nah, kemudian yang kedua ada hak asasi dan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini mengatur hak-hak apa yang harus didapatkan oleh pada setiap masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dan keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan dikehendaki lagi. Baik, selanjutnya ada kita akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politis pada konstitusi. Nah, yang pertama, sumber historis sebagaimana yang telah kita ketahui, yang sebelumnya telah saya sebutkan, bahwa Undang-Undang Dasar ini tidak langsung jadi begitu saja, tapi mengalami beberapa tahapan atau mengalami beberapa perubahan. Nah, seperti perjuangan kemerdekaan atau revolusi, kemudian ada adat, tradisi, dan adat istiadat. Kedua, ada pengalaman ketatanegaraan. Yang selanjutnya ada dokumen-dokumen hukum dan filsafat politik masa lalu, seperti pemikiran para tokoh-tokoh bangsa terdapat atau tertuang pada konstitusi ini. Kemudian yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis konstitusi ini berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, agama, dan struktur yang ada di dalam masyarakat pada saat konstitusi itu dibentuk. Jadi konstitusi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan apa yang masyarakat Indonesia butuhkan gitu. Lalu para tokoh-tokoh saat itu berpikir, memutar otaknya, sehingga terjadilah tertuangnya pemikiran mereka pada konstitusi negara gitu. Kemudian yang ketiga ada sumber politis. Nah, sumber politis ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, itu merupakan bagian dari sumber politis. Terus konstitusi membatasi kekuasaan para organ atau para penyelenggara negara, membatasi wewenang sehingga minim terjadi atau tidak akan terjadi penyalahan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan konstitusi. Nah, setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, terjadi banyak perubahan dan pembaharuan akan norma. Nah, di sini saya menulis ada perubahan norma, perubahan sistem, dan perubahan pasal. Nah, ketika norma berubah atau ketika pasal berubah, maka norma akan berubah. Ketika norma berubah, maka sistem akan berubah. Nah, semuanya saling keterkaitan gitu. Ketika yang satu berubah, maka yang lainnya juga akan ikut berubah. Ketika yang satu diperbarui, maka yang lainnya mau tidak mau harus ikut terbaharui gitu. Bagaimana? Contohnya, adanya perubahan pasal berarti perubahan norma. Sebagai misalnya pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum perubahan berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Nah, setelah diamandemen atau setelah dirubah menjadi pasal 6 ayat 1 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang sebelumnya presiden atau wakil presiden ini dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat, kemudian diamandemen atau dirubah menjadi presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh rakyat. Nah, sebagaimana pemilihan umum yang pertama pada tahun 2004, nah itu tidak langsung berjalan langsung sukses gitu. Terus tidak berjalan langsung dengan baik gitu, tapi melalui beberapa tahapan proses perubahan, melalui beberapa tahapan penyesuaian masyarakat gitu. Karena itu merupakan sesuatu yang baru gitu. Jadi masyarakat perlu dikenalkan terlebih dahulu gitu. Kemudian selanjutnya, pentingnya nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum berbicara tentang nilai dan norma dalam konstitusi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu nilai dan apa itu norma. Nilai atau value adalah konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar, apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berharga, atau yang diinginkan oleh individu, bahkan masyarakat. Nilai ini lebih bersifat umum, ideal, dan menjadi landasan atau prinsip dalam bertindak atau mengambil keputusan. Nah, sebagaimana contohnya, saya melakukan atau mengatakan kejujuran karena kejujuran itu dianggap bernilai oleh saya, dianggap baik, dianggap berharga kejujuran itu oleh saya. Nah, oleh karena itu saya melakukan kejujuran itu atas latar belakang nilai gitu. Kemudian norma. Apa itu norma? Norma merupakan aturan atau pedoman atau standar perilaku yang konkret dan bersifat spesifik yang berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok. Norma diturunkan dari nilai-nilai yang dianut dan berfungsi untuk mengatur interaksi sosial serta menjaga ketertiban. Norma ini menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya. Misalnya, bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik atau menjadi siswa yang baik. Nah, maka norma akan menjawab hal tersebut. Menjadi siswa yang baik adalah harus belajar, harus masuk sekolah, tidak boleh bolos, dan yang lain-lain gitu. Nah, kemudian nilai dan norma ini memiliki hubungan erat. Nilai menjadi landasan atau mengapa suatu norma itu ada dan harus dipatuhi. Norma adalah perwujudan konkret dari operasional nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain, nilai adalah konsep idealnya, sedangkan norma adalah aturan praktis. Nilai merupakan ruh dan norma merupakan raganya. Gitulah simpelnya. Baik, pembahasan tentang nilai dan norma yang ada di dalam konstitusi negara Indonesia ini mungkin sudah saya paparkan pemahaman saya. Nah, saya tegaskan kembali, konstitusi memiliki arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara itu berjalan atau lembaga negara itu dibentuk. Dalam arti sempit,
Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar negara untuk atau diperuntukkan sebagai cara untuk menyelenggarakan negara. Kemudian, bagi suatu negara, konstitusi ini diperlukan untuk memberikan batasan-batasan pada penguasa atau batasan-batasan pada penyelenggara negara gitu. Sehingga minim terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, konstitusi ini menjadi dasar hukum tertinggi negara yang berisikan materi muatan tentang organisasi atau lembaga negara, hubungan negara dan warganya gitu. Kemudian konstitusi negara Indonesia ini tidak langsung jadi atau tidak langsung begitu saja ada, tetapi melalui beberapa tahapan pemikiran, melalui beberapa tahapan amandemen, perubahan. Kemudian sebagai dasar hukum, ketentuan ini secara normatif berarti isi Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau dengan konstitusi gitu. Baik, sepertinya pemaparan yang telah saya sampaikan cukup sekian. Undur makola walatanur mankola, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara gitu. Saya Khalifah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.